Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis. Ada 1.200 video yang sudah Mbak Wira siapkan dalam rangka edukasi, bisa Anda tonton semuanya, bisa Anda pelajari semuanya. Video-video tersebut adalah hasil dari pengalaman Mbah Wira dalam melayani klien perazimatan gitu kan, seni menggunakan khodam ya selama 8 tahun di dunia supranatural. Baik teman-teman semua, kali ini Jumat ya 27 Januari 2023 jam 20.30 malam, Mbah Wira ada klien nomor 0818 yang menerawangkan dua buah benda. Benda yang pertama yaitu sebuah batu, benda yang kedua yaitu sebuah cincin. Kedua benda ini Mbah Wira cek dengan metode yang sama. Yang pertama yaitu metode vibrasi energinya. Oh ya, sebelum Mbah Wira lakukan penerawangan, Mbah Wira harus menyampaikan dulu bahwa Mbah Wira tidak tahu kedua benda ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktis yang meritualkan siapa. Jadi apapun hasil terawangannya tidak ada unsur ingin menjatuhkan atau menjelekkan siapapun ya. Karena Mbak Wira nggak tahu ini belinya di mana. Yang kedua, Mbak Wira tidak jualan batu, Mbak Wira tidak jualan cincin. Jadi tidak ada unsur ingin menjatuhkan dagangan orang karena persaingan usaha. Mbak Wira membuat semua azimat itu dalam bentuk emas murni bersertifikat resmi. Jadi tidak ada yang batu dan cincin. Semuanya adalah medianya emas gitu ya. Baik, teman-teman semua, kedua benda ini Mbah Wira cek dengan metode yang sama. Yang pertama namanya metode vibrasi energi. Kenapa kok vibrasi energi? Karena adanya tuah pada sebuah benda bertuah itu karena kandungan energi yang ada di dalamnya. Apapun itu bendanya, ya memang ada sebagian kecil atau minoritas benda-benda bertuah tanpa energi, tanpa kodam itu ada. Tapi mayoritas benda-benda bertuah itu adanya tuah karena ada kandungan energi di dalamnya. Nah, energi sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu energi alam. Ya, jadi alam yang membuatnya terisi energi, alam yang mengisinya dengan energi. Jadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Biasanya benda-benda seperti ini kita sebut dengan mustika. Ya, baik itu mustika merah delima, mustika lipan, mustika buntat kelapa, mustika kelapa, mustika kol buntat, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk benda yang pertama yaitu sebuah batu, Mbah Wira cek tidak ada energi alamnya ya. Kemudian untuk benda yang kedua cincin juga tidak ada energi alamnya. Jadi keduanya tidak ada energi alamnya. Yang kedua yaitu adalah energi manusia. Siapa manusia di sini? Adalah praktisi yang meritualkan. Memang namanya praktisi itu punya banyak cara untuk mengisi energinya ke dalam suatu benda. Energi yang diisikan ke dalam benda dengan tujuan memberikan tuah tertentu kemudian kita sebut dengan tulpa. Tulpa adalah energi yang didesain agar memberikan manfaat tertentu bagi si pengguna benda yang berisi tulpa tadi. Nah, untuk benda yang pertama, Mbah Wira lihat tidak ada tulpanya, tidak ada energi manusianya. Untuk benda yang kedua ada tulpanya, ada energi manusianya. Tuahnya lebih ke arah proteksi atau wasilah, keselamatan dan jaga diri. Levelnya kecil, sekitar 40 ya. Loh kok kecil sekali Mbah? Ya begitulah sifat energi. Memang dia karakternya bisa habis ketika digunakan. Bergantung pada apa? Seperti handphone, bergantung pada kapasitas baterainya sama bergantung pada jenis penggunaannya. Kalau baterainya monster dipakai tentu habisnya lebih lama dibanding dengan yang baterainya biasa. Kalau dipakai SMS-an doang tentu habisnya lebih lama dibanding dengan yang dipakai main Mobile Legend atau dipakai YouTube-an misalnya. Jadi ada orang nyinyir ya, protes ke Mbah Wira, Mbah energi kok bisa habis, wong saya tuh punya benda terisi energi udah 1 bulan saya pakai nggak habis-habis. Ya itu betul, mungkin kapasitasnya besar dan penggunaannya kecil sehingga sebulan nggak habis-habis. Kok jangankan sebulan, Mbah Wira itu punya keris yang nggak dipakai warisan turun temurun udah 8 generasi energinya nggak habis. Jadi ya itu tadi, bahannya itu kuat menyimpan energi, energi yang tertampung besar dan penggunaannya minimal, seminimal ya, seminimal mungkin ya, sehingga akhirnya energi atau tulpa itu tidak habis-habis gitu ya.
Lalu yang ketiga yaitu energi kodam. Kodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Kalau jin itu belum ditundukkan ya tetap kita sebut dengan jin, bukan kodam ya. Kalau dia belum ditundukkan, belum diikat perjanjian, namanya jin liar. Kalau udah diikat perjanjian dan ditundukkan, namanya kodam. Apakah kodam itu selalu macan? Enggak juga. Kodam banyak macamnya, sebagaimana jin yang ada ribuan jenisnya. Apakah kodam itu pasti api? Enggak juga. Apakah pasti macan api? Enggak juga. Macan air? Enggak juga. Macan terbang? Enggak juga. Macan es? Enggak juga. Macan putih mbah, maung bodas? Enggak juga. Bentuknya bermacam-macam. Kalau ngomongin bentuk itu udah tak terbatas, karena namanya jin itu bisa berubah bentuk menjadi apapun yang dia kehendaki. Ya, kalau Mbak Wira sendiri kalau ngomongin wujud, ngomongin bentuk, itu bukanlah ngomongin bentuk secara kaku, melainkan ngomongin gambaran karakter dari energi gitu. Ya ini yang harus kita pahami, bahwa orang taunya kalau kodam pasti macan, padahal yang lain macan dulu masih banyak. Kenapa tuh harus macan kan gitu? Mbak Wira sering menyinggung macan, kenapa tuh Mbak? Apa punya dendam pribadi sama macan? Enggak juga. Banyak Mbak Wira punya kodam macan, tapi paling banyak Omyang dan Buto ya. Karena Mbak Wira seneng banget sama Omyang dan Buto, karena kekhasan dan kemampuan dia bertiwikrama atau melipat gandakan energi yang dia miliki saat terdesak ya. Kalau macan malah nggak bisa gitu ya. Jadi itulah keistimewaan Omyang dan Buto. Jadi oleh karenanya Mbak Wira malah biasa aja sama macan tuh, nggak ada chemistry apa-apa. Nah, anehnya, uniknya pasar itu seneng banget sama macan. Kalau udah macan itu udah segala-galanya. Itulah kenapa seringkali orang ketika melakukan terawangan, Mbah katanya dukun di badan saya ada macannya. Mbah katanya batu ini isinya macan. Kenapa harus macan sih gitu loh? Kodam itu mau jadi macan, kayak mau jadi tokek, mau jadi ular, mau jadi kadal, mau jadi naga, bisa. Dia itu makhluk Tuhan yang terbuat dari nyala api, yang memang dia punya kemampuan untuk berubah wujud jadi apapun yang dia kehendaki. Gitu loh ya. Oke, kita kembali. Kedua benda ini ada kodamnya. Ketika Mbak Wira cek, yang pertama ya, Mbak Wira merasakan energi yang panas dan menolak. Ini menjadi ciri atau tanda bahwa dia memiliki tuah proteksi dan eksekusi, khususnya pada tempat usaha atau hal yang sifatnya kerejekian. Contohnya proteksi tempat usaha, proteksi jabatan, supaya ketika ada orang yang iri dengan Anda, pengen jabatan Anda, dia menggulingkan Anda dengan mengirim Anda supaya Anda sakit. Nah, dia memproteksi. Pokoknya proteksi di sini dalam rangka untuk melindungi harta, harta kekayaan, tempat usaha, tanah, rumah, kayak gitu-gitu. Jadi bukan kok proteksi secara general, melainkan ya lebih kencengnya itu pada hal-hal yang berbau kerejekian. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, level energinya kira-kira 92. Memang kuat dan kenceng sekali vibrasinya. Sedangkan yang kedua, ini Mbak Wira juga dapati sosok karakter energinya itu dingin dan menolak, yang menjadi tanda bahwa dia punya tuah untuk proteksi juga sama. Tapi ini proteksinya lebih umum, general. Wasilah keselamatan dan jaga diri yang lebih general. Level energinya dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 72. Memang ini lebih kecil. Jadi kalau yang atas 90, yang bawah 72. Lebih kecil yang bawah. Kenapa? Kan memang seperti itu adanya. Mbak Wira hanya menyampaikan apa adanya saja. Nah, kalau sudah ketemu energinya, kita cari lagi nih. Kodamnya seperti apa, Mbah? Gambarannya seperti apa, Mbah? Fungsinya, asalnya, usianya, levelnya seperti apa, Mbah? Nah, ini Mbak Wira harus menggunakan metode lain. Namanya metode visualisasi. Yaitu satu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau manifestasi atau tanda-tanda kehadiran kodam, kehadiran entitas pada suatu benda bertuah. Untuk benda yang pertama, sebuah batu, Mbak Wira mendapati sosok laki-laki yang terbakar api. Ingat loh ya, kalau kita bicara sosok ini, kita nggak bicara wujud, melainkan bicara gambaran dari karakter energi. Laki-laki yang terbakar api. Laki-laki itu berarti apa? Jenis kelaminnya laki-laki terbakar api, auranya api merah. Itu menjadi tanda bahwa dia adalah jenis kodam yang keras, kodam-kodam yang galak. Ini kalau orang gitu profesinya Kopassus, Denjaka, gitu-gitu loh ya. Auranya api. Itu gambaran dari kayak gitu. Kalau dia profesinya sales mobil Nissan, sales mobil Honda, biasanya auranya nggak merah, auranya biru. Nah, wujud-wujud yang diambil pun cantik, bisa wanita cantik, laki-laki ganteng, kayak gitu. Kalau ini laki-laki yang berkobar api, jelas ini Kopassus, marinir, kayak gitu-gitu. Nah, dari situ kita paham bahwa dia punya tuah utama dalam apa? Proteksi, eksekusi. Proteksi wasilah keselamatan dan jaga diri, eksekusi itu mengambalikan serangan. Sebetulnya bahasa eksekusi itu bahasa santet ya, bahasa dia memiliki tuah mampu menyerang orang lain ketika diperintahkan. Tapi kalau kita bicara santet nanti kena semprit ya, kena semprit KPI. Oleh karenanya
nanti terus dolar kuning gitu ya. Oleh karenanya Mbah Wira terus menyamarkan dengan cara apa? Oh, apa sih tuah eksekusi? Yaitu kemampuan Kodam ketika dia bisa mengembalikan serangan dalam rangka melindungi tuan yang dia layani gitu. Ya, tapi sebetulnya arahnya ke sana. Anda paham lah, tahu sama tahu. Ya, seperti sebuah helm itu ya perisai proteksi. Tapi kalau helm yang namanya perisai proteksi, halo, oke, Mbak Wira ulangi sedikit ya. Jadi sebuah proteksi, contohnya helm. Helm ini adalah sebuah perisai, sebuah proteksi. Tapi kalau helm ini tak kepruk no, gitu ya, tak pukulkan ke kepalanya orang dengan kuat, ya mati juga orangnya. Itu namanya eksekusi. Paham ya? Jadi kalau helm ini sarana perlindungan namanya proteksi. Kalau dikepruk no ke kepalanya orang namanya eksekusi. Saya punya perisai, sebuah perisai besi. Itu namanya proteksi. Tapi kalau perisai ini tak hantamkan ke lehernya orang sampai lehernya patah gitu kan, ya itu namanya eksekusi. Paham ya? Jadi tinggal bagaimana kita menyetir. Kita kan supirnya, bagaimana kita menggunakannya. Ya, mau kita pakai proteksi saja apa eksekusi, silahkan, itu kuasa Anda sebagai si pemilik Kodam. Kodam garis keras ya, asalnya dari dunia bawah atau underworld. Di mana sih dunia bawah itu? Dunia bawah adalah dunia atau dimensi yang tidak terikat dengan dimensi manusia. Hal itu digunakan untuk menggambarkan kodam-kodam yang berasal dari dimensi lain yang diritual dengan pakem aliran kiri sehingga menghasilkan tipe-tipe kodam dark entitas. Ya, dark entitas itu adalah kodam yang mau dibawa ke arah kebaikan bisa, mau dibawa ke arah keburukan juga bisa. Itulah kenapa namanya eksekusi, gitu loh ya. Kalau kodam-kodam aliran kanan biasanya eksekusi nggak mau, biasanya proteksi aja. Tapi kalau aliran kiri, kanan kiri oke lah, pokoknya mau proteksi, kejahatan bisa, kebaikan bisa, tergantung siapa yang menggunakannya, gitu ya. Usia kodam kira-kira 2.900 tahun, ini masuk kategori tua. Tuanya Mbah Wira itu 3.000. Kalau udah 2.900 berarti udah tua, dengan level power 90 ya. Ini kuat, ini bagus, ini istimewa. Tuah utamanya selain pada proteksi dan eksekusi, dia juga punya kewibawaan, membuat orang lain segan, kemudian penundukan, membuat orang lain takluk kepada Anda. Kemudian dia ada tuah kerejekian, proteksinya mendukung tuah kerejekian. Kewibawaannya membuat orang tunduk dan nurut, itu juga untuk menunjang kerejekian ya. Kerejekiannya boleh pedagang, boleh pegawai. Jadi kalau kerejekian pedagang ya penglarisan gitu ya. Kalau kerejekian pegawai berarti menjaga agar karir jabatan itu tetap Anda pegang sehingga rezeki Anda tetap aman kayak gitu. Kemudian dampak negatifnya tidak ada, tuahnya udah jalan bagus. Nampaknya Anda belum pintar menggunakan dua benda ini ya. Jadi Mbah Wira belum merasakan pencampuran energi yang baik ya, sehingga itu menjadi ciri atau tanda bahwa pemiliknya itu belum pintar mengoperasikan kedua benda ini kayak gitu. Ini ibarat mobil tuh masih kinclong gitu loh ya, joknya itu masih dibungkus plastik, setirnya itu masih dibungkus plastik, sehingga kita tahu ini walaupun mobil udah lama dimiliki tapi jarang dipakai kayak gitu loh ya. Jadi pengibaratnya seperti itu. Kemudian kalau untuk perawatan, Mbah Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang. Kenapa? Karena itu gaharu herbal terbuat dari serbuk gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi sangat bagus untuk merawat benda-benda bertuah ya. Harganya 150.000 di Shopee, dapatnya 350 gram, isinya 225 biji. Wah, itu udah banyak sekali itu ya. 225 biji kalau sehari satu ya 225 hari, hampir setahun baru habis. Nanti untuk kalau Anda ingin beli, linknya ada di profilnya Mbah Wira ya, di link tray itu diklik, ada untuk pembelian dupanya. Loh Mbak, kok jualan dupa? Ya nggak apa-apa toh, dupa halal kok. Mau silakan dibeli, enggak juga nggak masalah, santai aja. Mbak Wira hanya menginformasikan. Loh kok Mbak Wira yakin banget, pede banget kalau dupa buatan Mbak Wira itu istimewa? Ya karena saya juga pakai untuk ritual gitu loh. Dan Anda bisa lihat sendiri kualitas hasil ritual Mbak Wira seperti apa. Ya itu tidak lepas dari kualitas bahan yang digunakan untuk meritualkan gitu loh. Kalau sebuah masakan itu enak berarti bahannya juga premium kan gitu. Oke, kita tutup untuk benda yang pertama. Sekarang kita masuk ke benda yang kedua. Mbah, benda yang kedua gimana Mbah? Penampakannya ada laki-laki gagah tinggi besar telanjang dada, kulitnya berwarna coklat, penampilannya sangat manusiawi sekali. Ya, kalau berarti Mbah Wira mendapatkan penampilan laki-laki gagah tinggi besar, berarti tuah utamanya dalam hal proteksi tanpa eksekusi ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian kalau Mbah Wira lihat, dia bisa berubah wujud ya menjadi sapi atau banteng. Sapi atau banteng ini perlambang dari tuah kemakmuran atau kejayaan karir. Kejayaan karir itu berarti kerejekian, tapi bagi pegawai, bagi karyawan ya.
Kemudian selain proteksi dan kejayaan karir, dia juga punya tuah untuk kepekaan batin. Ya, jadi membuat pemiliknya itu lebih peka terhadap segala sesuatu yang sifatnya gaib atau tidak kelihatan mata. Contohnya masa depan, hal yang akan terjadi, bahaya yang mengintai. Kalau Anda pengen tahu bagaimana sih Mbak aplikasi kepekaan batin dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan karir sehari-hari, bisa langsung klik aja ya di YouTube Mbak Wira, aplikasi kepekaan batin dalam kehidupan sehari-hari. Di situ Mbak Wira jelaskan banyak profesi yang menggunakan kepekaan batin. Contohnya dokter. Dalam mendiagnosa seseorang yang sakit, didiagnosa perimeternya normal, tapi kok dia sakit. Terus batin akan bicara, oh ini nampaknya seperti ini, coba cek darah. Nah, kayak gitu loh ya. Nah, itu contohnya kepekaan batin kayak gitu. Polisi misalnya, ini malingnya nggak ketemu, tapi di sini ada jejaknya dicari nggak ketemu. Wah, nampaknya malingnya udah lari jauh. Tapi batin bilang, coba cek dulu di sana, siapa tahu malingnya masih sembunyi. Lah, ternyata ketemu. Kayak gitu. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kita bicara kepekaan batin itu tidak melulu hanya untuk urusan demit dan hantu. Dalam inspektorat itu juga kepekaan batinnya jalan. Contohnya, ini laporan keuangannya udah nihil, SPJ-nya udah nol, tapi kok batinku nggak enak. Kenapa? Nah, ternyata ada penggelembungan harga. Misalnya kayak gitu. Jadi, kepekaan batin itu banyak aplikasinya. Usia kodam masih relatif muda ya, sekitar 900 ya 20-an tahun. Jadi kalau tua itu batasnya 3000 ya. Kalau 920 ya masih relatif muda dengan level power sekitar 70. Hal ini karena memang nampaknya pemiliknya hubungannya jauh ya dengan si kodam, sehingga Mbah Wira merasakan tuahnya belum jalan maksimal. Kemudian untuk asal ini merupakan jin hutan ya. Karakternya adalah white entitas, berbeda dengan yang pertama yang dark entitas. Ini white entitas aman tanpa dampak negatif. Kemudian kalau untuk perawatan sama dengan menggunakan dupa garu herba cap raja omyang ya. Nah, Mbah Wira mau membaca pertanyaan ya, menjawab pertanyaan. Oke, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh klien ya. Mbah, tolong cek nama kodam yang ada di batu cincin. Karena Anda sudah langganan banyak, nanti nama kodam dua-duanya akan Mbah Wira ketikkan secara langsung kepada Anda, tidak melalui sosial media gitu ya. Kemudian wawancara kodam. Oke, nanti akan Mbah Wira wawancarai. Mbak Wira kemarin sudah mengirimkan hasil ya melalui chat bahwa kodam di batu itu lebih kuat daripada kodam yang ada di cincin. Jadi kodam yang di cincin lebih lemah daripada kodam di batu. Bahasanya kan gitu. Kalau kodam yang di batu lebih kuat daripada kodam yang di cincin, berarti kodam yang di cincin lebih lemah dibanding kodam yang di batu. Kemudian ada pertanyaan, Mbah, biar kodamnya kuat kembali gimana caranya, Mbah? Jadi kodam itu tidak bisa dibikin kuat ya, levelnya tidak bisa ditingkatkan. Kalau kita ingin meningkatkan level kodam, itu sama seperti kita meningkatkan level manusia. Gimana Mbah caranya meningkatkan level manusia? Ya manusia itu dikuliahkan, diberi pelatihan fisik bertahun-tahun sehingga tubuhnya menjadi kuat. Bertahun-tahun itu kalau manusia lah, kalau kodam itu bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Bisa kodam bertambah kuat, tapi apa Anda sanggup menunggu ratusan tahun bahkan ribuan tahun untuk menunggu kodam itu kuat? Anda keburu mati. Oleh karenanya kemudian Mbah Wira pangkas ceritanya dengan mengatakan bahwa kodam tidak bisa diinjek supaya tambah kuat, kodam tidak bisa dilatih supaya tambah kuat. Sebetulnya bisa, tapi itu tadi waktunya ratusan bahkan ribuan tahun. Kodam yang pertama itu berapa ribu tahun tadi? 2900. Kodam yang kedua 920. Selisihnya itu berapa ribu tahun itu? 1000, 2000 lebih. Apa Anda yakin mau menunggu 2000 tahun agar kodam lebih kuat gitu loh? Jadi kodam itu tidak bertambah kuat. Oke, kodam bertambah kuat tapi waktunya lama. Sehingga untuk menunggu itu kita keburu mokat ya, kita keburu modar, keburu mati. Sehingga akhirnya Mbah Wira potong cerita panjang itu dengan mengatakan bahwa kodam nggak bisa bertambah kuat. Lomba ada lomba praktisi yang menyediakan jasa booster kodam. Ya boleh-boleh aja, itu kan iklan. Ya, itu kan iklan. Sama seperti jasa skincare pemutih kulit. Wah, apakah kulit bisa diputihkan? Lah kalau kulit itu udah DNA gimana mau memutihkannya? Kalau memang skincare itu bisa memutihkan kulit, coba tuh orang Afrika, orang Timur, orang NTT yang dasarnya kulitnya gelap, orang Ambon, yakin skincare itu bisa memutihkan gitu loh. Jadi ya akhirnya sifatnya perawatan aja.
ya, tapi tidak meningkatkan levelnya. Karena ya bisa meningkat, tapi ya itu adalah bahasanya akhirnya kita tidak bisa menelan bahasa itu secara kaku dan saklek gitu loh ya. Karena ya memang seperti itu tadi apa adanya. Nah, kita kembali. Tiba-tiba laptopnya rusak ya. Oke, kita kembali sampai mana cerita kita. Jadi kodam itu kemudian tidak bisa bertambah kuat. Ya bisa tapi waktunya lama. Loh Mbak, lalu gimana caranya biar kodam yang kuat kembali loh? Kok Anda yakin banget bahwa di situ ada kodamnya yang kuat gitu ya? Ya menurut Mbak Wira sih itu. Ya kalau memang Anda merasa ada kodam yang lebih kuat ya kemungkinan kodamnya mati mengingat tugasnya sebagai proteksi. Loh kodam itu bisa mati Mbak? Bisa. Anda bisa simak di penjelasan Mbak Wira yang judulnya beberapa sebab beberapa perkara yang menyebabkan azimat berkodam kehilangan tuahnya, atau 5 sebab azimat berkodam kehilangan kodamnya. Itu udah banyak sekali Mbak Wira jelaskan bahwa kodam bisa mati, bisa sakit, bisa terluka, sehingga kemudian isinya azimat itu bisa kosong ya. Jadi ya seperti itulah kehidupan. Yang abadi itu hanya pencipta. Namanya makhluk semuanya itu bisa mati. Nah, sekarang wawancara kodam ya. Mbak Wira akan membonuskan wawancara dua-duanya. Kedua kodam pada benda ini ya, pada batu dan pada cincin berkenan atau bersedia Mbak Wira hadirkan. Ketika mereka berdua Mbak Wira hadirkan, ada beberapa hal yang Mbak Wira tanyakan, seperti bagaimana selama Anda melayani Tuhan ini? Apakah perlakuan si Tuhan baik pada Anda? Jawabannya baik. Apakah perlakuan Anda baik sama Tuhan Anda? Jawabannya baik. Perintah-perintah yang bisa dilaksanakan sudah dilaksanakan. Namun perintah-perintah yang tidak bisa dilaksanakan, ya mohon maaf tidak bisa terpenuhi. Bukan karena kodam membangkang perintah Anda, melainkan karena ada batasan dari kuasa makhluk. Sebagaimanapun kuatnya kodam, sifatnya hanya membantu. Adapun yang berkuasa menentukan hasil adalah Tuhan, bukan kodam. Kemudian bagaimana, apakah hubungan kalian dekat dengan Tuhan kalian? Karena saya merasa kok jauh, bener apa enggak? Dijawab betul, memang jauh. Alasannya kenapa? Karena Anda jarang menggunakan mereka. Anda terlalu takut dengan kodam. Padahal mestinya kodam itu diperlakukan seperti teman. Diajak ngobrol, diajak kerja bareng. Sehingga kodam itu dekat secara batiniah, dekat secara hubungan emosional dengan pemiliknya. Sehingga pemilik itu ketika memikirkan apapun, punya kehendak apapun, itu terbaca oleh kodam. Sehingga nggak perlu susah-susah afirmasi, nunggu selaras, nunggu menyatu. Dia tuahnya udah jalan sendiri. Itu loh ya. Itu sebagaimana kalau ada seorang ibu ketemu anaknya. Anaknya cukup nangis gitu aja, ibunya paham, oh anakku lapar, oh anakku haus, oh anakku ngompol, oh anakku digigit semut, paham. Kenapa? Karena hubungan emosionalnya dekat. Nah, untuk menjalin kedekatan hubungan emosional itu dilakukan dengan rutin melakukan komunikasi dengan kodam. Bagaimana cara melakukan komunikasi dengan kodam? Silahkan cek YouTube Mbak Wira yang berjudul melakukan komunikasi dengan kodam, serta rutin memberikan hadiah. Hadiah itu offering. Yang paling baik Mbak Wira merekomendasikan dupa garu herbal cap raja omyang. Apakah ada perintah yang tidak bisa kalian laksanakan? Jawabannya banyak. Jadi gini Mas ya, kodam ya, kodam azimat berkodam itu adalah sarana ikhtiar batiniah. Mereka membantu Anda melalui olah energi. Mereka tetap butuh usaha atau ikhtiar lahiriah sebagai jalan masuknya tuah, dan tetap butuh doa karena yang kuasa menentukan hasil itu Tuhan. Saya beri contoh, maksudnya gimana Pak? Saya beri contoh. Anda punya pohon mangga. Pohon mangga berbuah atau enggak itu kuasa Tuhan. Anggaplah pohon mangga Anda berbuah, buahnya sudah matang. Kodam itu galah. Ya, kodam itu galah. Kalau orang Jawa bilang genter. Kodam itu genternya. Nah, genter ini butuh usaha lahiriah. Butuh tangan Anda menggerakkan si genter, si galah untuk nyundul si mangga. Supaya mangga itu jatuh ke bawah sehingga bisa Anda makan, Anda dapat rezeki. Kalau Anda lompat-lompat menggapai si mangga tanpa galah, ibarat orang bekerja tanpa bantuan kodam, ya bisa, tapi tentu lebih sulit dibanding dengan orang yang pakai galah untuk mengambil si mangga tadi. Pasti akan lebih mudah dibanding yang tanpa alat gitu loh ya.
Lah, punya kodam saja tapi nggak tahu usaha nyata, itu juga ibarat orang punya galah tapi galahnya dibiarkan aja. Galahnya disuruh galah itu sundulkan mangga, ya nggak bisa. Dia tetap butuh usaha nyata Anda dalam rangka menjemput rezeki. Menggerakkan si galah untuk nyundul si mangga. Ibarat Anda punya kodam kerezekian, Anda tetap harus buka toko. Punya makanan, toko makanan, ya makanannya harus enak. Supaya membuat orang lain kangen, pengen balik lagi ketika makan terasa enak, dibungkus pun terasa enak. Jangan seperti orang yang pakai penglarisan. Ya, penglarisan makanan tuh dimakan di tempat enak, bawa pulang nggak enak, itu bahaya. Ya, masaknya butuh enak, itu usaha nyata. Ngiklan di sosmed, itu usaha nyata. Sebagai apa? Jalan masuknya tuah. Lah orang itu seringkali kan enggak. Punya kodam yang disuruh untuk ngelarisin tokonya. Dia sendiri cuma nongkang-nongkang rokokan sambil ngopi. Ya bodoh. Karena dia tidak melakukan ikhtiar lahiriah, tidak melakukan usaha nyata dalam rangka menjemput rezeki. Gitu loh. Nah ini konsep yang harus dipahami. Dan konsep ini memang Mbak Wira dapat setelah wawancara dengan kodam. Oh ternyata seperti itu loh hubungan antara kodam dengan usaha lahiriah. Jadi bukan berarti kalau udah punya kodam yang punya terus ongkang-ongkang diem aja semua kebutuhannya tercukupi, ternyata enggak gitu ya. Itulah hasil wawancara. Silahkan kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.